Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ajarkan kami untuk mendengar suara Tuhan. Perkenankan kami untuk melakukannya. Roh Kudus Tuhan memampukan kami melakukannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah berpikir untuk dicintai, untuk dikasihi orang, ternyata banyak orang melakukan sesuatu usaha yang berlebihan. Untuk dikasihi oleh bos, ada orang yang memberikan barang-barang yang mewah. Saya beberapa kali nonton film drama Korea atau drama Cina ya, yang menggambarkan hal yang sama. Bahkan berlomba-lomba untuk memberikan terbaik. Walau pada akhirnya hadiah yang terkesan sombong adalah yang palsu. Yang dengan tulus biasanya asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika kita melihat firman Tuhan hari ini yang mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, adalah bentuk cinta Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan mengundang kita untuk lebih dekat memahaminya. Kita diajak untuk dekat dan membuktikan yang pertama. Kasih yang dibuktikan secara objektif. Seorang James Dunn mengatakan, kalimat ini menggunakan bahasa membuktikan, di mana Paulus dengan yakin menggambarkan proses sekarang ini, di mana kematian Kristus yang sudah terjadi di masa lampau juga akan terus berlanjut. Allah itu terus hidup dan berlaku sampai hari ini. Cinta Allah itu walaupun sudah selesai dengan kematiannya di waktu yang dulu, dipakai dengan bentuk present tense. Dia datang, dia hadir setiap hari. Yang kedua, dia membandingkan dengan kondisi kita. Paulus ingin mengatakan kepada aku dan kamu, ketika kita masih dalam keadaan dosa, bukan sekedar mengatakan pernah berlaku dosa, atau sesuatu yang pernah dilakukan dengan hal kesalahan kecil. Paulus menggunakan bahasa yang lebih berat, yang disebut bahasa pemberontakan. Dia menggunakan kata pemberontakan dosa, membuat kita tetap. Tapi di saat itu kita dicintai oleh Tuhan. Yang terakhir, dibandingkan kembali dengan pengorbanan yang menggantikan. Dia pakai bahasa hyper. Joseph Fleetmeyer, dia katakan, hyper berarti menggantikan demi sesuatu. Kristus menempatkan dirinya menggantikan kita. Menggantikan menjadi milik Dia. Jika kita tahu dan mendekati sebuah refleksi ini, bayangkan kita berada dalam sebuah pengadilan dan pengadilan itu menuntut kita yang salah harus dihukum, sampai akhirnya yang salah itu harus juga mengganti rugi. Namun Yesus mengatakan kepada kita dan saya, utangmu, dosamu, kesalahanmu diambil, pemberontakanmu diganti.
Dan Paulus membawa itu menjadi berita sukacita hari ini. Pernahkah melihat orang yang dimaafkan? Orang yang diampuni dosanya? Bagaimana sikap orang yang pernah diampuni? Biasanya terlalu cepat berubah. Rajin, berbuat baik. Karena dia tahu nilai dari pemaafan lebih besar daripada penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk membawa semangat baru. Semangat di mana kita dikasihi bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena Kristus yang melakukannya. Bahasanya adalah Kristus yang merangkulmu, menggendong kita, dan Kristus yang empati. Saya akhiri renungan hari ini. Salib Kristus bukan pajangan. Ketika di gereja, di rumah ada salib itu, bahkan ditato, dikalung, dianting dan lain sebagainya. Salib itu adalah bukti sejarah yang mengingatkan kita berada di titik yang tidak layak untuk dicintai, tapi Allah memberikan itu. Terus orang mungkin berkata, kan saya nggak minta dicintai. Ya kalau nggak minta, ya sudah terima saja hukuman. Ternyata kan tidak. Kita tidak ada berdialog tentang itu. Tidak ada orang yang berdialog, kok aku nggak dipenjara kalau aku salah. Nggak ada. Karena dialognya tidak akan membuka ruang bagaimana penghakiman akan dibuka kembali. Jika hari ini kita diajak Allah yang merangkul kita di titik terburuk sekalipun, Allah yang tidak akan menghakimimu dengan cara di saat kamu gagal, tapi Allah yang datang dengan pengampunan kepada sama, mengajarkan kita, mari beri pengampunan kepada orang lain. Dengan mengubah sikapmu, mengubah sikap kita. Karena rumah yang runtuh membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang terbaik adalah mari beri tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Biarlah Kristus yang di kayu salib yang jauh dulu melampaui cinta kasih seorang yang berkorban hari ini dan mau mendeklarasikan dan berbuat sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali mendengar firman Tuhan dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi saksi dari kebaikan Tuhan hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.